Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summalhamdulillah allazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Sobat LTV dimanapun berada, Pak insyaallah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kami ingin mencoba tentunya menyampaikan tentang tafsir surah Al-Ma'un, yang dimana surat Al-Ma'un ini terdapat pada juz yang ke-30, yaitu surat yang ke-107 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Dari surat Al-Ma'un ini ada dua hal yang diingatkan bagi kita semua, yang tentunya kita tidak mau termasuk dua golongan yang disinggung oleh Al-Ma'un ini. Di ayat yang pertama, Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Di sini ada kalimat ara'aita, sepertinya ini pertanyaan. Namun pertanyaan ini bukanlah menunggu jawaban, karena Allah Subhanahu wa taala telah Maha tahu, tetapi ini menggugah pikiran kita bagaimana agar kiranya kita tidak termasuk daripada golongan orang-orang yang mendustakan agama. Di sini ada kalimat ad-din yang diartikan sebagai agama atau juga hukum-hukum Allah, tetapi di tafsir Imam Jalalain ini juga diartikan sebagai hari kiamat. Nah, golong yang pertama ini, surah Al-Ma'un ini mengingatkan kepada kita agar kita jangan termasuk orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Lantas, siapa saja orang-orang yang termasuk daripada mendustakan hari kiamat ini? Ayat yang kedua dari surat Al-Ma'un itu yang berbunyi fazalikal ladzi yad'ul yatim, maka itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Menghardik di sini diartikan sebagai merendahkan anak-anak yatim, kemudian juga menyombongkan diri kita di hadapan anak-anak yatim, kemudian juga tidak mau membantu anak-anak yatim. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan di dalam syarah kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi, di sana disebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan beliau, kemuliaan beliau dengan orang-orang yang mengasuh anak-anak yatim piatu di surga nanti adalah bagaikan telunjuk dengan jari tengah. Jadi bagaikan telunjuk dengan jari tengah, begitu rapatnya. Artinya dalam artian orang-orang yang mengasuh anak-anak yatim betapa dekatnya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti di hari kiamat nanti. Oleh sebab itu kiranya agar kita terhindar daripada orang-orang yang menghardik anak yatim. Kemudian yang kedua dari atau termasuk golongan orang-orang yang mendustakan hari kiamat ini adalah wala yahuddu ala ta'amil miskin, yaitu orang-orang yang tidak menganjurkan memberikan bantuan kepada orang-orang yang miskin, orang-orang mustad'afin, orang-orang yang lemah. Padahal kita dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk bersedekah, berbagi kepada sesama, sebagaimana orang-orang yang sudah berada di alam barzah sana saja mereka menginginkan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin kembali ke dunia ini walau hanya sebentar saja. Apa yang mereka inginkan, apa yang mereka mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin kembali sebentar saja ke dunia ini. Apakah ingin sholat, ingin melaksanakan ibadah haji? Tidak, ternyata hanya ingin bersedekah, hanya ingin membantu orang lain. Artinya betapa besar manfaatnya ketika kita bersedekah, memberikan bantuan terutama kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin. Sobat
Sobat LTP yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari tentunya kita berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari daripada termasuk golongan orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Mari kita sayangi anak-anak yatim piatu, kemudian mari kita untuk senantiasa membantu kaum yang lemah, yaitu mustad'afin ataupun orang-orang yang miskin. Kemudian untuk golongan yang kedua yang ada di dalam surat Al-Ma'un ini yang tentunya kita harus menghindarinya adalah fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Dari terjemahan ayat yang keempat ini saja kita sudah begitu terkejut. Kok orang yang sholat justru masih termasuk orang-orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, orang yang celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya adalah bagaimana kita dapat mengetahui orang-orang yang dianggap celaka walaupun dia sudah melaksanakan ibadah salat. Nah, ada pada ayat yang berikutnya allazina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam melaksanakan salat. Sahun di dalam kembali kepada tafsir Imam Jalalain, sahun di sini ataupun lalai maksudnya adalah menunda-nunda waktu. Artinya ketika seseorang telah mendengarkan panggilan untuk melaksanakan ibadah sholat, tetapi hatinya lebih kepada terus ingin melaksanakan aktivitas yang sedang dilakukannya tanpa mempedulikan panggilan untuk melaksanakan ibadah sholat. Atau bisa saja dalam benak diri dia menyatakan nanti saja, sehingga inilah termasuk orang-orang yang menunda waktu, sahun. Kemudian yang kedua, allazina hum yura'un, yaitu orang-orang yang yura', orang-orang yang riya, orang-orang yang suka pamer. Dalam hal ini tentunya masalah ibadah maunya dipamerkan kepada orang lain. Kalau sudah dipamerkan, tentunya nantinya akan mendapatkan pujian. Kalau sudah mendapat pujian, itu berarti timbul yang namanya rasa sifat yang tentunya na'udzubillah jangan sampai ada pada diri kita adalah sifat ananiyah, sifat keakuan, sehingga nanti timbullah sifat sombong, sehingga timbul inilah yang namanya riya. Dan riya termasuk syirik kecil. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sobat LTP yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua tadi, yang pertama lalai sahun, kemudian yang kedua adalah yura, yaitu orang-orang yang suka pamer, riya dalam hal ibadah. Kemudian yang terakhir ataupun yang ketiga dari golongan orang-orang yang termasuk dia celaka walaupun telah melaksanakan ibadah salat adalah wayamna'unal ma'un, yang artinya adalah enggan memberikan bantuan kepada orang lain. Jangan sampai kita nanti termasuk golongan orang-orang yang celaka walaupun kita sudah melaksanakan ibadah salat. Dari surat Al-Ma'un ini ada dua golongan yang harus kita hindari, karena surat Al-Ma'un ini telah mengingatkan kepada kita semua seperti yang kami sampaikan di awal tadi. Yang pertama adalah agar kita jangan termasuk orang-orang yang mendustakan hari kiamat, yukazzibu biddin. Kemudian yang kedua adalah fawailul lil musallin, agar kita tidak termasuk orang-orang yang celaka walaupun kita telah melaksanakan ibadah salat. Kiranya dari apa yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini tentunya dapat semakin memperbaiki diri kita, sehingga kita tidak termasuk dengan apa yang disinggung di dalam surat Al-Ma'un ini. Sobat LTP yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini saja mungkin yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kiranya nanti kita dapat kembali berjumpa dalam pembelajaran atau pertemuan-pertemuan di lain kesempatan. Kepada Allah kami mohon ampun, dan kepada semuanya, terutama Sobat LTP, tentunya kami mohon maaf atas salah dan hilap kami dengan apa yang telah kami sampaikan. Ini saja, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.